Hi millennials, Assalamualaikum and welcome back to your online TOEFL class at Millennial Academy. Well done today, Mr. Hendra is going to talk about the adjectives. And I do recognize that Mr. Mail has talked about the adjectives and the adverbs. So why do we talk about the adjectives again? Okay, well, kalau kemarin Mr. Mail bicara soal the form and the functions of adjectives and adverbs, yeah? Today we're going to delve deeper into the adjectives. More particularly, we're going to talk about the ly adjectives and the predicate adjectives and the ed and ing adjectives. So what are those? I'm going to walk you through them one by one. So for now, let's begin with the ly adjectives. Nah, ly adjectives ini penting kenapa? Karena ini berkaitan dengan model daripada adjective ya, dalam kaitannya dengan adverbs ya. Seringkali eh, adjectives dan adverb justru terlihat membingungkan karena terlihat sama padahal kita menganggap dia adverb padahal dia adalah adjective. Misalnya seperti kata slow, ya ini normal ya. Slow menjadi slowly. Nah, ini keadaan normal. Ya, slow adalah adjective sedangkan slowly adalah adverb. Kemudian misalnya seperti kata quick menjadi quickly ya. Nah, slowly dan quickly ini adalah adverb, adalah kata keterangan karena memang pada umumnya kata keterangan atau adverb itu berakhiran dengan ly. Jadi slow, slowly, quick, quickly, beautiful menjadi beautifully, ya. Ya, secara umum adverb adalah kata-kata yang berakhiran dengan ly. But the problem is ternyata ada juga beberapa adjectives yang berakhiran dengan ly. Ya, itu yang penting di sini karena jangan sampai teman-teman melihat mentang-mentang dia ly akhirnya dianggap adverb padahal dia adalah adjectives. Ini ada beberapa list ya, list beberapa adjectives yang sebenarnya terlihat seperti adverb ya. Dia terlihat seperti adverb but they are adjectives seperti costly, early, friendly, kindly, likely ya. You can pause the video and take a note ya. Bisa dilihat be familiar with the forms of those adjectives. Sebenarnya tidak terlalu banyak ya, tapi ada beberapa. Ini termasuk yang paling sering muncul di soal-soal TOEFL. Nah, selain ini mungkin semua yang ada ly-nya bisa dianggap sebagai adverbs ya, tapi beberapa yang ada di list ini adalah adjectives. Nah, kita langsung lihat bagaimana misalnya di contoh soal mereka bisa muncul. At the fashion, the new seasonally fashions will be shown. Nah, kedudukan seasonally di sini sangat menentukan apakah kalimat kita benar atau salah. Kenapa? Karena seasonally ini secara bentuk dia adalah adverb. Dan tetapi ketika kita menganalisa kalimatnya, ternyata kalimat ini tidak membutuhkan adverb di sini. Dia butuh adjective di sini. Jadi at the fashion, seharusnya di sini the new season, ya, the new season fashions will be shown. Ya, jadi di acara fashion tersebut fashion-fashion terbaru, musim-musim terbaru akan ditampilkan ya, akan ditampilkan. Jadi kalimat ini pada dasarnya adalah kalimat yang salah ya. Jadi harusnya di sini the new season fashions. Harusnya di sini menggunakan adjective saja bukan seasonally. Jadi seasonally ini adalah adverb. Ya, karena dia tadi tidak masuk di dalam list ya. And then let's move on. We also have the sentence, she offered me some friendly advice about how to deal with the terribly problem. Nah, ini juga ada kata friendly. Jadi kalau kalian kerjakan soal written expressions, hati-hati dengan kata-kata yang digarisbawahi yang ada ly-nya. Lihat apakah dia adjective atau dia adalah adverb. Nah, kata friendly ini ternyata adalah adjective, meskipun dia terlihat seperti adverb ya, dia adalah adjective. Nah, sedangkan menurut kalimat ini, she offered me some friendly advice about how to deal with the terribly. Ini sudah benar ya, sampai di sini sudah benar. But the problem is di sini, terribly. Terribly ini adalah adverb. Ya, ada ly-nya dan dia termasuk adverb yang berakhiran ly. Tapi kalimat ini di sini tidak membutuhkan adverb, dia membutuhkan adjective ya. Jadi harusnya menjadi terrible. Jadi to deal with the terrible problem. So ini juga kalimat yang keliru. And then the last one, contoh terakhir, the day she spent at the beach house were lonely and solitarily. Ini juga kita perhatikan kalimatnya kurang tepat ya. Seterusnya di sini kalimatnya mengatakan dia butuh adjective di sini ya. Lonely adalah adjective.
Lagi-lagi, alone ini adalah adjective meskipun terlihat seperti adverb. And solitarily, dia adalah adverb. Ya, harusnya menjadi harusnya di sini solitary saja ya, tidak ada ly-nya. Ya, supaya dia menjadi adjective. Jadi ini memang sedikit membingungkan teman-teman, makanya simpelnya adalah kita tetap kembali kepada aturan awal ya, bahwa yang berakhiran ly itu adalah adverb ya. Kebanyakan yang berakhiran ly adalah kata keterangan. Yang teman-teman juga sudah tahu fungsinya ya kemarin, bisa menjelaskan kata kerja, menjelaskan kata sifat, dan menjelaskan kata keterangan itu sendiri. Ya adapun beberapa ya, ada sedikit ya, tidak terlalu banyak, ada sedikit adjectives yang berakhiran dengan ly seperti friendly, kindly, lonely ya, dan seterusnya. Okay, so be careful with the adjectives that end with ly. Well done, that's the first part. Let's move on. Kita bahas soal adjective atau predicate adjectives. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu predicate adjectives? Misalnya saya berikan kalimat seperti ini ya. The house is the house is big. Okay? And then and kalimat lain misalnya seperti I see the big house. Nah, perhatikan di sini kita punya dua adjektif ya, yang sama. Di sini ada kata big, di sini juga ada kata big. Nah, ini masing-masing adjektif yang menjalani dua fungsi yang berbeda ya. Yang pertama, dia menjalani fungsi sebagai predicate adjective, atau saya singkat saja PA ya. Kenapa dia predicate adjectives? Karena dia muncul setelah linking verb, setelah be. Setelah be atau setelah linking verbs yang lain, maka dia dikatakan sebagai predicate adjectives. Sedangkan yang di sini dia muncul sebelum kata benda. Ya, dia muncul sebelum kata benda house. Dia berfungsi normal sebagai adjective, sebagai adjektif yang normal. Adapun yang pertama ini adalah predicate adjectives. Kenapa? Karena adjektifnya muncul setelah the linking verb, setelah be atau linking verb seperti appear, look, sound, and so on so forth. Akan tetapi, ya kalau tadi ini kata big ini bisa berfungsi dua-duanya, bisa seperti adjektif pada umumnya, tapi bisa juga berfungsi sebagai predicate adjectives. The problem is, ada beberapa adjectives yang hanya bisa berfungsi sebagai predicate adjectives, tidak bisa difungsikan sebagaimana adjectives pada umumnya. Misalnya contoh kalimat seperti ini. She tried to walk quietly by the asleep dogs without waking them. Nah, perhatikan kata asleep ini dia termasuk predicate adjective yang tidak boleh muncul sebelum kata benda. Dia hanya bisa muncul setelah linking verb karena dia adalah predicate adjectives. Kita hanya bisa bilang dogs are asleep misalnya kan. Anjing-anjing itu tertidur. Asleep ini adalah predicate adjectives dan dia hanya bisa muncul setelah kata are atau setelah to be yang lain atau linking verbs yang lain. Dia tidak bisa muncul seperti ini sebelum kata dogs. Jadi instead of using asleep, kita harusnya pakai kata sifat sleeping. Kayak gitu ya. Jadi dia mencoba berjalan dengan pelan-pelan by di dekat sleeping dogs, anjing yang sedang tidur, without waking them. Nah, kita lihat kalimat kedua, the afraid girl cried for his mother. Sama dengan ini, afraid juga termasuk predicate adjective. Jadi, kita hanya bisa bilang the girl is afraid misalnya ya. Anak gadis itu ketakutan. Dia adalah predicate adjectives yang bisa muncul hanya setelah linking verbs. Sementara di sini dia muncul sebelum noun. Tidak boleh ya. Jadi selalu ada padanan kata. Ya, daripada menggunakan afraid, we should have used frightened. Ya, kita harusnya menggunakan saya lupa tulisan frightened bagaimana ya. Kayaknya seperti ini. Frightened. Oke, frightened. Jadi the frightened girl cried for his mother. Gadis yang sedang ketakutan itu menangis. Ya, predicate adjectives lagi-lagi. Predicate adjectives ini tidak banyak karena dia adalah pengecualian. Karena pada umumnya seperti yang setelah tadi saya sampaikan di awal, seperti kata big, small, beautiful, pada umumnya semua kata kerja
bisa berfungsi sebagai predicate adjectives dan juga adjective normal. Ya, bisa muncul setelah be atau muncul sebelum kata benda. Tapi ada sebagian ya, sebagian kecil kata sifat yang hanya bisa muncul setelah to be atau linking verb. Dia hanyalah bisa berfungsi sebagai predicate adjectives. Ini beberapa list yang ada di sini yang bisa kita perhatikan bersama. Ada kata alike, jadi alike ini tidak boleh muncul sebelum kata benda. Alive juga sama, alone, afraid, and asleep. Jadi kelima kata predicate adjectives ini hanya bisa muncul setelah to be atau setelah linking verb. Jadi, tapi tidak usah khawatir ya, kalau misalnya kalian memunculkan mereka sebelum kata benda, selalu ada padanan-padanan katanya. Ada kata like dan similar yang sama dengan alike, ada kata live or living setelah kata alive ya, yang bisa mengartikan kata alive. Ada alone untuk alone, ada frightened untuk afraid, ada sleeping untuk asleep. Jadi selalu ada kata padanan yang bisa menggantikan mereka ketika ingin digunakan sebelum kata benda. Okay, that's about the predicate adjectives. And let's move on. Yang terakhir kita bicara soal ed and ing adjectives. Kata kerja yang berakhiran ing dan berakhiran ed. Nah, misalnya saya berikan kalimat seperti ini ya. The cleaning boys are so tired. Apa? Kalau kita artikan anak laki-laki yang membersihkan itu, gitu ya, are so tired, sangat lelah. Jadi cleaning ini adalah adjective. Kemudian kalimat kedua, the cleaned cars look much better. Nah, ini juga adalah cleaned adalah adjective. Kalau yang tadi berakhiran ing, yang kedua ini berakhiran ed. Nah, di dalam soal TOEFL, di written expression secara khusus, seringkali ini ditukar ya, harusnya pakai cleaning, dia pakai cleaned. Harusnya pakai cleaned, dia pakai cleaning. Ya, kita sangat butuh memahami arti daripada atau fungsi daripada ed and ing, kapan kita gunakan ed adjectives dan kapan kita gunakan ing ending adjectives. Nah, sebenarnya simple saja teman-teman. Secara umum cleaning ing ini sama dengan kalimat aktif ya, kita sudah bahas aktif, dan ed ending sama dengan kalimat pasif. Itu dari segi artinya ya. Jadi misalnya kalau kalimat pertama karena dia menggunakan ing cleaning, maka artinya adalah aktif ya. Ingat kemarin kalau aktif berarti dia berimbuhan me atau ber. Jadi the cleaning boys, anak-anak yang membersihkan ya, anak-anak yang membersihkan itu are so tired. Sama dengan yang kalimat yang kedua, karena dia ed berarti dia pasif. Dia berakhiran apa kemarin? Yap, ter atau di, berawalan ter atau di. The cleaned cars atau mobil yang dibersihkan itu terlihat lebih baik. The cleaned cars. Jadi jangan tertukar. Ini sangat erat maknanya dengan arti daripada kalimat itu sendiri ya. Karena kalau kita mengatakan the cleaned boys are so tired, artinya sangat berbeda. Anak-anak yang dibersihkan itu sangat capek ya. Sama dengan yang kedua, kalau saya katakan the cleaning cars, berarti mobil yang membersihkan itu, tidak mungkin kan mobil membersihkan, tapi mobil dibersihkan. So, ya, ing maknanya aktif, ed maknanya pasif. Di sini saya berikan contoh lebih lagi. The shoppers were impressed by the reducing prices. Perhatikan kalimat ini salah. Kenapa? Karena dia menggunakan kata sifat yang salah. The shoppers were impressed. Para pembeli terkesan by the reducing prices. Terkesan dengan ini prices ya, kemudian ada kata sifat reducing. Kalau kita artikan terkesan dengan harga yang mengurangi. Ya, maknanya tidak benar ya, bukan harga yang mengurangi tapi the reduced. Harusnya pakai di sini kita pakai ed, the reduced prices, harga yang terkurangi atau harga yang terpotong. Ya, menggunakan ed adjectives bukan ing. Kemudian kalimat yang terakhir, he can't go with us because he is a worked man. Nah, perhatikan ini juga kalimat yang salah. Kenapa? Karena menggunakan adjektif yang keliru. He can't go with us. Dia tidak bisa pergi bersama kita karena he is a worked man. Dia adalah laki-laki yang dikerjakan.
kan tidak masuk akal ya, bukan laki-laki yang dikerjakan, tapi he is working. Dia adalah laki-laki yang bekerja, ya, kan itu. Dia berawalan me, karena dia harusnya bermakna aktif, bukan bermakna pasif. Kalau tadi yang sebelumnya ini, dia harusnya bermakna pasif, dikurangi atau terkurangi, terpotong. Ya, so that's it about the ed and ing adjectives. Be careful with the use of them. Sangat erat kaitannya dengan aktif dan pasif. Well done. That's the end of our lesson today. So if you have any more questions about the adjectives, feel free to ask me. Mr. Hendra out.